Fans CR7 itu tahu apa? Taunya cuman trofi 1000. Udahlah, istilah GOAT itu udah selesai. Yang GOAT? Masa lu tanya lagi? Pele. There's only one GOAT. Nggak perlu gue jelaskan. Messi. Oke kawan-kawan. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun Anda berada menonton kali ini. Duo Maut, Combo Maut, tapi bukan bapak dan anak. Yang satu milik Krilin. Krilin. Cik. Ya, saya Tirta dan dengan Koci kembali lagi bersama dengan acara Bincang-Bincang Bola. Tapi kali ini saya menerima masukan netizen, saya harus kontra Koci. Apa lagi itu? Intinya saya nggak terima cara Anda merayakan kemarin tersingkirnya Portugal. Messi. Itu harus viralkan. Jadi bukan sudah tapi Messi. Wah, waton. Nah. Nggak, kenapa? Messi. Apa yang Koci lihat dari kegagalan Portugal kemarin? Loh, kalau lo ingat apa yang gue katakan sebelumnya, Portugal akan bagus kalau Ronaldo nggak main. Argentina akan bagus kalau Messi main. Loh, kok gitu? Itu namanya berat sebelah, bias. Nggak berat sebelah. Dan realitanya memang begitu. Di match ketiga, kalau nggak salah, atau 2, pada saat Ronaldo ditarik keluar, Gonçalves cetak gol kemenangan. Oke. Dan itu yang kedua lawan Uzbek, yang ketiga kalau nggak salah. Memang ini tim nggak jalan kalau ada Ronaldo. Itu udah bertahun-tahun gue bilang, nggak ada yang percaya. Dan terbukti out kan. Kalau lu lihat di atas kertas ya, gua nggak perlu ngerti bola lah. Lu lihat pemain-pemainnya, masa iya mainnya jelek? Bukan hanya kalah ya, mainnya jelek banget. Layak kalah nggak kemarin? Sangat amat layak. Bentar. Tapi kemarin kan sempat Ronaldo main bagus yang pas menang 5 gol itu. Lawan Uzbekistan doang, please deh. Lu lawan Uzbek juga menang, bisa main bagus lu. Uzbek kan ancur-ancuran, tak? Come on. Kalau itu jadi parameter. Kalau misalkan kemarin kalau misalkan ditarik mundur, emang ada yang lebih layak menggantikan CR7? Lah, gua lebih layak nggak tahu, tapi at least kasih kesempatan. Kan semua bisa dirotasi, kenapa dia enggak? Dia sebaiknya harusnya CR7 main dari awal atau diganti di babak 2. Kalau dia diberi kesempatan dari awal nggak perform, di match berikutnya diganti jadi super sub lah. Jadi layak kalah. Ya kan udah gue bilang berkali-kali, nggak ada yang percaya. Dan terbukti sekarang, Messi kemana? Ya, bentar, sebelum kita bahas Messi. Tapi kemarin si Evra ngomong, si Rooney ngomong, Argentina itu enak karena semua pemain bermain untuk Messi. Itu pun udah bertahun-tahun juga gue bilang. Loh, maksudnya gimana nih? Gue udah bilang, di Argentina, semua pemain itu melakukan segalanya untuk Messi. Betul. Oke. Di Portugal mereka enak lihat muka yang Ronaldo. Pemain-pemain lainnya, Bruno lah, Bernardo Silva lah, semua. Nah, tapi fans CR7 kemarin nggak terima. Tahu dari mana? Fans CR7 itu tahu apa? Taunya cuman trofi 1000. Udahlah, istilah GOAT itu udah selesai. Yang GOAT? Masa lu tanya lagi? Pele. There's only one GOAT. Nggak perlu gue jelaskan. Messi. Emang si Kabrat ini Om Ovin itu emang suka memancing kemarahan banyak orang ya. Nah, terus yang kutanya yang kedua dulu. Ya. Argentina, Egypt, gimana? Menurutmu netral dong, netral. Gue selalu netral. Oke. Hanya kalau gue punya beda pendapat dengan lu terus gue nggak netral gitu. Kan lucu. Nah, kalau yang Argentina, Egypt. Oke. Segala respect untuk Egypt, tapi Argentina bisa memanfaatkan 3 momentum itu yang membuat mereka lolos. Apakah Egypt jelek? Enggak. Tapi mereka lengah dalam 3 momentum itu. Tapi banyak menganggap wasit ini berat sebelah. Sekarang gue tanya, kasih satu contoh di mana beratnya? Penalti yang salah harusnya dapatkan. Dapatnya dari mana? Kenapa dapat? Kalau lu nggak boleh sentuh, main catur aja. Kalau semua sentuhan dari dikasih penalti, kalau lu lihat salah pegang bola terus dia lepas bolanya. Pada saat bola lepas berada di belakang dia, terjadi apa? Pertarungan untuk dapatkan bola.
Nah di situ kakinya slightly kesentuh. Kok tahu gue Colina pun bilang itu bukan penalti. Ya, Colina bilangnya itu diving. Ya, terus kita harus denger fansnya Dodo yang Tapi kemarin pemain Egypt sama pelatihnya bentuk XX. bentar gue tanya, salah protes nggak? Salah nggak sih? Exactly. Salah nggak protes? Kenapa salah nggak protes? Ya, Ya apa ya? ya mungkin ikhlas. Enggak, ya ikhlas karena salah yang ngerti bola. Yang itu kan cuma emosional. Oke, sekarang kita fair. Apa yang membuat Egypt kena comeback 3 gol ini? Kan Ya kualitas. Coach Pure kualitas. referee kan itu. Ya. Pure kualitas dan pure Egypt bermain luar biasa ya kalau gue bilang. Ya. Mereka bisa memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Tapi lu harus tahu dan gue yakin lu lebih tahu daripada gue bahwa bermain di cuaca yang panas dan kering, stamina itu cepat menurun. Betul? Hampir semua match, banyak sekali, mayoritas dari match yang terjadi dalam babak pertama 0-0. Betul. Oke? Ya. Semua di babak kedua. Kenapa bisa seperti itu? Karena stamina menurun. Ya. Nah, Betul. itu terjadi juga dengan Egypt. Stamina menurun, mereka dapat 3 peluang, 3 gol. Dan Yang di babak pertama dapat berapa peluang nggak terjadi gol. itu terjadi di beberapa tim Asia sama Afrika. Ya, Kecuali Maroko ya. ya. Buat teman-teman ini karena Maroko sudah juga biasa aja. Maroko biasa aja. Biasa banget. Ini sebelum kalah sama Prancis dia menang beruntun loh. Iya, menangnya kayak apa? Meyakinkan cek 0-3 kayak Austria. apa? Ya, Austria kayak apa tim Austria? Lu cek Austria mainnya kayak apa? Lu cek skornya Austria lawan tim-tim negara kan kayak apa? Oh ya, Nggak layak lolos itu Austria. beruntung berarti. Austria kalau nggak kalau 32 tim bukan 48 kagak bakalan lolos. Berarti Maroko biasa aja. Nggak jelek, tapi biasa. Lebih bagus 4 tahun yang lalu daripada sekarang. Bentar, kalau Jerman sampai Jerman cepat sama. prediksimu terbukti. Iya. Jerman. Aku ingat banget coach bilang Siapa yang bilang gue 4 besar? Nggak ada. Spanyol, Prancis dah 2 masuk. England. Argentina sama England kan? Ya, karena Kan gue nggak pernah bilang Belanda sama gue pendukung Belanda loh. Iya. Lu tahu kan? tahu banget. Gue nggak pernah bilang Jerman sama Belanda lolos kan? Betul, setuju. Dan Karena terbukti kan? mainnya angin-anginan. Exactly. Kalau Belanda kemarin problemnya di mana? Ya Kuman. Masa Kuman bilang, ya kita di timnas Maroko banyak pemain bintang, makanya kita bertahan. Coba. Ngerti nggak? Ya. Ini pemain biasa aja, nggak jelek. Tapi Nothing special. Dan kemarin terbukti kok. Kemarin itu bener-bener diobok-obok itu Maroko. Dan gue udah bilang juga, kagak yang percaya. Gue ada meeting sebelumnya di Senayan ya. sebelum game Prancis Sebelum Maroko. game. Jadi orang gue masuk udah tanya semua lah kasarnya begitu. Sampai meja-meja di samping tanya juga. Waiter-waiternya tanya semua. Yang bikin gue agak kaget, gue bilang, udahlah merem Prancis. Coach gue mau taruhan, merem Prancis gue bilang. Ya, Pada nggak percaya. ya emang sebagus itu. Pada nggak percaya kok Prancis akan menang. Sampai gue bingung. Kata apa itu? Semua yang tanya kayak gitu gak ada yang percaya. Semua yang tadi itu meragukan bahwa Prancis akan menang. Ya emang pemainnya di atas angin. Sudah Maka satu dari level itu- di atasnya Maka Maroko. dari itu mereka yakin lu coach. Emang Maroko kan bagus bla bla. Bagus apanya? Nggak ngerti gue bagusnya di mana. Ya betul, karena kebetulan lawannya seperti itu. Perancis gila lah. Nah kalau misalkan prediksimu juga terbukti itu yang England, bahwa Tuchel itu antara high risk, high return. Ternyata high return. Hariton. Dia- So far masih Hariton. Betul. Ini belum masuk perempat final loh. Ya lawannya berat. Iya, Haritonnya belum tentu kan? Ya lawannya berat, Norway. Iya. Nah yang aku paling kaget kekalahan Brasil. Kenapa harus kaget? Itu pun gue prediksi akan out. Nggak masuk 4 besar juga gue bilang. Ya kemarin nggak diprediksi. Iya. Apa yang membuatkan dia ininya sempurna Enggak. perutku. Gue nonton Brasil 40 tahun lebih, Tirta. Brasil sekarang itu dibanding Brasil 20 tahun lalu. Suruh ngantri itu pemain sekarang. Apa yang membuat seorang coach yakin statement seperti itu? Kualitas. 20 tahun. Vinicius? Dulu ya. Nih gue tahu. Ya. Tim A lawan Brasil masuk lapangan. Brasil udah unggul 1-0.
Satu bola belum ditendang, Brasil udah ngusir. Tahun berapa tuh? 20 tahun. Berarti Ya 20-25 tahun lalu. Romario, Ronaldo, Kakak, Ronaldinho, Cafu, Alves, Maicon. Apa nggak ngeri lu ngeliat nama gitu? nah, sekarang Vinicius, Gimares, Vinicius, Ryan dari mana itu Cuna. Kunya itu masuk tim di Piala Jaring 3 itu. Terus ya, lapis 9 itu kalau dibanding 20 tahun lalu. Dan itu ditambah pelatih miskin taktik. Itu pun gue udah berkali-kali kagak ada yang percaya. Berhasil hebat, Ancelotti banyak trofi bla bla, makan tuh trofi. Jadi ini menurutmu Ujung-ujungnya apa? Crossing. Sejak kapan Brasil main crossing? ya harusnya kalau yang dari yang dulu yang udah ya dominannya operan. Exactly. Betul, dominannya operan. Terus orang masih nggak percaya gue bilang ini pelatih miskin taktik. Nih, apa yang membuat kemarin si Alan ngobok-ngobok? Emang faktor lawan Brasil. siapa? Yang pas lawan Brasil, Brasil, 2 gol. Itu kan nonton juga kan? Itu pure, emang katro ini tim Brasil ini. Apakah Norway bagus? Not bad. Dibilang dahsyat nggak juga. Tapi Gabriel kan salah satu tim pemain Arsenal, bagus loh. Bagi Gabriel musim ini nggak main bagus. Di nggak main terlalu bagus. Jadi Gabriel yang di Arsenal dan Gabriel yang di tim Brasil bedanya apa? Apa? Karena faktor perbedaan pelatih. Mungkin dia kurang happy, mungkin sistemnya beda. Mungkin partner dia dengan Marquinhos kurang bagus. Mungkin pemain DM-nya itu terlalu ke depan, nggak memberi cover. Oh iya, ini logis sih. Omonganmu logis. Omongan gue semua selalu logis. Cuman orang kalau beda pendapat, gue yang salah. That's the point. Tapi omonganmu yang soal CR7 memang terlalu tendensius. Tendensius di mana? Kan terbukti semua Tirta. Terbuktinya kan kemarin. Tapi Kan gue bilang, sekali lagi, statement gue itu very simple. Portugal akan dahsyat kalau Ronaldo nggak main. pas kapan? Pernah nggak lihat Portugal tanpa Ronaldo main? Pas dia ditarik keluar, Ramos yang cetak gol. Baru itu dia main. Itu aja ya, karena ini pelatih kan Martinez ini nggak berani Martinez cadangin. tuh udah mundur belum sih? Apa? Martinez udah Langsung mundur. 2 tahun lalu pada saat dia dicadangin, pelatihnya dipecat. Oh. Ini biang kerok ini orang. Bukan masalah dia hebat, egonya terlalu tinggi. Waduh. Makanya gue bilang, lu lihat nanti di Piala Eropa 2 tahun lagi, kalau seandainya dia pensiun ya, seandainya dia berhenti, Portugal akan jauh lebih bagus. Nih. Sebelum kita lanjutin buat teman-teman nih ya, kalau mau nonton semifinal sampai final, bola gembira di Resto dari Grab Dine Out, diskon total bill sampai dengan 20%. Wow. Jadi ini lagi tendensi. Gua harus kerja, jadi kalau enggak, tapi ya cari duit. Ini tapi buat kawan-kawan semua kan ini prediksi belum terjadi ya. Ini kan kalau nggak salah tayangnya hari Senin. Jadi semua pertandingan perempat final tuh udah selesai. Jadi ini pas kita taping belum dimainkan. belum dimainkan. Ada beberapa game. Bentar. Ini kan disuruh ya makan lah. Makan apa? Ya, pesen Pak. Oh, pesen. Ini jangan di-cut ya. Ini juga ini keselin juga nih. Ya makanlah. Makan apa? Tisu, botol. Ya, jadi ini karena buat teman-teman semua yang mau pesta bola gembira bersama dengan teman-teman karena ada semifinal, kalau Coach akan ke Amerika, saya juga mau nonton bareng, menonton bersama teman-teman. Itu ada diskon tadi 20%. Berapa persen tadi? 20. 20. Ya, sekarang kita mau pesen GrabFood dulu karena saya udah berdebat panjang. Tolong untuk GrabFood kali ini jangan salah. Ya, GrabFood-nya jangan salah. Saya pengen sate. Kopi, sate, kopi, brokoli buat beliau dan daging ayam. Jangan pernah ada siomay mentai. Ya, siomay. Siomay mentai. Kan? Tahu siomay mentai apa? Nggak tahu. Siomay tahu, mentai tahu, tapi siomay mentai nggak tahu gue. Nah, ini ada menu baru tadi ditawarin. Dr. Tirta mau nggak GrabFood siomay mentai? Nggak tahu gue. Pernah makan? Belum. Jangan, siomay itu pakai kacang. Kalau Iya. nggak pakai bumbu dimsum kan, saus Iya. kan. Apa? Kalau minum air mineral tuang dari botol ke gelas Grab. Oh iya.
Lucu nih. Jangan dikat itu lucu nih. Lah orang dia nggak ngomong ini ada gelas grab. Kupikir itu biasa. Nih, tuang. Kok dia gelasnya beda warna ini? Teh. Oh ya. Kita lanjut lagi. Katanya suruh natural, super natural kali ini. Kayak gini, bentar. Apa? Kita lanjut lagi. Jadi bukan masalah gue benci Ronaldo atau enggak. Orang bilang, Iya lu benci. enggak, oh, lu itu persis kayak netizen 78 tau Ya nggak? kan ceritanya ini berperan jadi netizen. Ceritanya aku Al-Fahri. Gini. Wahyono aku. Ronaldo itu nggak bikin hidup gue susah. Jadi kenapa gue harus benci? Orang yang bikin hidup gue susah aja nggak gue benci. Oke. Ngerti nggak? Kenapa? Enggak. Cuman gue hanya mau membuka mata fansnya aja bahwa ini orang udah habis. Nah, nih kalau kata pendukung, aku jadi pengacaranya Oke, ceritanya. oke. Tak wakilin. Oke. Kalau nggak ada Ronaldo, Portugal itu dari tahun 2006 sampai tahun 2022 udah kemana? Nih, sekali lagi. Ya. Yang gue kritikan Ronaldo yang sudah tua. Bukan di masa prime-nya. Oke. Bahwa oke. dia punya kontribusi, gue setuju kok. Oke. Di masa prime-nya, salah satu terbaik dengan Messi. Pemain luar biasa. Oke. Tapi kan kita bicara 4 tahun terakhir lah. Atau 6 tahun terakhir. Kan kita bicara di masa itu. Jadi menurutmu kapan seharusnya CR7 itu nggak masuk timnas atau setidaknya bukan jadi pemain inti? Tahun At berapa? least semenjak dia 2016 juara Eropa, habis itu harusnya dia pensiun. Oh. Karena itu nggak perform lagi. Itu yang gue kritik. Yang musim Bukan lalu- gue benci sama Ronaldo. Memang gue suka posting meme-meme dia biar lucu-lucuan aja. Anjir malu. Itu kan, Rekut, Pak. hah? Rekut. Oh cepat kali ya, pakai apa ini? Wis makan sih. Ini dia buat teman-teman semua, jangan lupa pesan makan di GrabFood. Kalau misal nonton bolanya di rumah, taruh tengah karena ada diskon Fastmax sampai dengan 35%. Open ketok ya. Ben ketok. Iki apa iki? Kopi gua aku iki. Kok susu ndak boleh? Kok dua-dua? Ya enggak Satu tahu punya nih. aku. Oh, iya. Nggak boleh. Mana brokolinya? Nggak boleh. Lah mana yang brokoli? Mana yang brokoli makanan sehat? Wis. Wah. Wah. Waduh. Sehat banget nih. Tuh lihat. Sama punyamu juga. Enggak, ini buat coach aja. Enggak, gue satu aja cukup. Ya, saya ikutan. Dan ya, thank you. Ini enak lagi ya. Iya, dan buat tuh kan. Ya, ini kalau buat pesan cemilan juga di GrabMart itu ada diskon gratis. Ada diskon hingga 30% dan ada gratis ongkir. Ya udah, ya makanlah buat teman-teman. Perdebatan di media sosial antara CR7 dan Messi itu selalu akan ada. Cuman jangan sampai menggunakan kata rasial. Kalau udah panas, mending mangan. Nah, saya lanjutin lagi jadi pengacaranya. Nah, terus kalau misalkan CR7 itu sudah out dari tahun 2016, memang siapa yang layak gantiin posisi figur dia? Kalau memang benar netral. Enggak gini. Ini lu salah persepsi lagi lu. Persepsi gimana? Salahnya? Sepak bola itu 11 lawan 11. Oke. Kalau lu kebetulan dalam sebuah tim, lu punya satu yang outstanding, eksepsional, kayak dia dulu di zaman prime-nya, lu manfaatkan. Oke. Kalau lu nggak punya pemain yang eksepsional, apakah lu harus nggak bisa bermain? Kan nggak juga. Jadi kalau lu nggak punya pemain selevel Ronaldo, you still can play dengan 11 pemain kan? Ya 10 pemain lah. Ya. Nggak, nggak perlu ada gantinya yang seperti dia, ngerti nggak? Makanya gue kadang bingung, itu fans Ronaldo ini Nih yang nomor 2. Tapi selalu mereka kurang makan brokoli makanya. saya makan sate aja lah. Nah, coach, bentar coach. Ini akan kembali ke topik pertama. Tapi kan bisa jadi kalau kita lihat timnya Argentina bermain semua itu 100% ke Messi Kita gitu. lihat nanti Argentina nggak ada Messi kayak apa? Jeblok. Loh, emang kapan nggak ada Messi? Besok nggak ada? Ada kan? Enggak, habis kita lihat Argentina kayak apa? Turun. Jadi feelingmu next Piala Dunia ketika Messi nggak ada, Argentina turun, Mediocre. Portugal malah naik. Iya. Karena Bernardo Silva, Vitinha, Bruno di situ. Iya. No, coba kalau ini aku mewakili, Ya. bisa nggak sebenarnya Portugal tuh main jelek karena kebanyakan playmaker? Enggak. Loh, Bohong itu enggak. Lah kan ada Vitinha. Dan Bernardo juga. Vitinha kan bukan playmaker juga, di playmaker oke. Tapi lebih DM. Bernardo Silva kemarin kan dicadangin juga.
Bruno sendiri yang main. Enggak lah. Itu bohong semua. Itu nggak mungkin mereka nggak bisa bermain banget. Cuman mereka nggak happy, Tirta. Mereka nggak happy dengan kehadiran Menir Ego ini. Tahu dari mana mereka nggak happy? Ya kelihatan dari gaya mainnya. Kan kita tahu cara mereka mainnya kayak apa. Ya. Vitinya di PSG, Bruno di MU. Kan kita sering nonton mereka main kayak apa. Kok nggak keluar gitu loh. Oke. Ini aku sekarang mulai memahami POV-mu. Tapi kamu bisa memahami POV mereka nggak? Yang sampai dukung CR7. Dan itu membuat tren. Dan itu lebay untuk gue. Nggak perlu. Orang bilang gue dukung Messi. Gue nggak dukung Messi. I don't care Messi mau gimana. Pada saat Messi di Barca, gue nonton Barca karena gue fans Barca. Oke. Dia keluar Barca nggak pernah gue tonton lagi. Karena gue fans Barca bukan fans Messi. Nah, sekarang kita belak-belakan. Kalau di kemungkinan besar juara jelas Prancis yang terbesar menurut Untuk gue ya. Yang bisa menghalangi cuma Spanyol. Argentina. Spanyol nggak selevel kayak 2 tahun lalu. Berarti ketemu lagi, rematch. Gue harap, kalau lu tanya pendapat harapan gue harap Spanyol menang. Karena gue suka Spanyol. Okay? Fair, Tapi ya? kalau kita realistis, gue unggulkan Prancis. Suruh ngomong pestanya pesta bola. Emang gue bilang apa? Tuh, siomay mentai. Bentar. Lu coba dulu. Ya rasanya gimana ya? Nah, aku tadi udah coba satu. Enak lah. Coba aja. Aku mau tanya jujur, seorang Koci ini, Koci pernah makan siomay? Pernah. Dimsum asli kayak apa kan? Iya, iya. Siomay mentai nggak pernah? Nggak pernah. Nah, coba kita live react siomay mentai dari GrabFood yang ada diskonnya tadi. Ya makan lah. Ya, diskonnya 35%. Cek. Beliau ini kan pemakan dimsum asli. Nah, berarti dia tahu nih siomay asli seperti apa. React. Ini katanya favorit di GrabFood, bintangnya 5. Agak aneh sih. Kan? Cuman bukan nggak enak ya. Bukan nggak enak. Tapi nggak cocok kan? Bukan. Tapi Agak beda aja. Jadi ada selera yang menurut gue nggak pas, tapi dipaksa. nah, kan bener. Tapi ini bintangnya tinggi. Gimana menurutmu orang yang lidahnya cocok kayak gini? Ya. Selama ada yang mau beli ya silahkan aja. Lah ya itulah pendukungnya CR7, kenapa ente nggak bisa menerima? Gue nggak pernah masalah. Kenapa mereka nggak bisa terima pendapat gue? Dibalik lagi? Ya. Ya dong. Ya, oke. Kalau orang suka itu paling banyak itu hak mereka. Ya. Masa gue dipaksa ikut suka ya kan enggak? Ya, oke. Anggap aja nih CR7, jadi ada orang suka ini, kebetulan aku nggak suka, ya udah mereka respect aja. Iya. Dan mereka nggak respect itu. Gue harus ikut paksa suka ya gue sikat. Kalau misalkan di pemain era sekarang, kan Koci bilang bukan CR7, bukan Messi. Lu siapa ya yang paling Koci idolain di era sekarang? Sebenarnya nggak gini. Jangan idolakan. Kita nggak Apa? perlu mengidolakan orang untuk menghargai seorang ini bisa perform atau enggak. Ya menurutmu? Iya dong. Ya, yang menurutmu paling bisa mengubah situasi lah. Apa proposisi siapa tahun ini? Mbappe Tapi dia di Madrid nggak perform. nggak perform memang. Satu tim ini nggak perform. Tapi di pesta bola dunia, Mbappe. Ya Mbappe lah. For sure lah Mbappe. Jadi Prancis tuh faktor lolos lancar jalan tol nih. Itu pure pemain depannya. Sampai diceng-cengin pakai baju diktator deh. Biarin aja. Itu kan orang yang sirik kan ngecengin semua. Mereka nggak bisa. Ya kan? Oke. Kan orang yang sirik, yang kalah itu biasanya yang sirik. Oke. Makanya gue tanya sama lu, emang Muhammad Salah bilang apa pada saat kalah? Ya nggak ada Nggak apa-apa. bilang apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena dia pemain besar. Dia mengalami semuanya. Pemain-pemain lain kan main di klub mana? Hosam Hasan itu pelatih apa? Kalau nggak kan Ya, nggak ada terkenal. Iya. Lihat gak Messi sempat berusaha nge-reach out, bilang kayak, lu kenapa sih kayak gini? Iya. I don't even ini apa yang dimaksud. Iya, dia Curang. bilang. Nggak, ini apa maksudnya sih Hosam Hasan begini? XX, ya itu gayanya Drogba tuh. Ingat kau yang dulu lawan, oh, this is disgrace. Ingat nggak? Ya. Ya. Pas Chelsea lawan Barca ya. Ya, kayaknya kan gini, makanya dia buat tanda ini. Nah,
Ini kita nggak tahu Argentina tuh tandingnya harusnya hari ini ya. Kita nggak tahu sejauh apa sebenarnya dia akan finish. Tapi what if aja, what if. What if. Kalau misalkan Argentina lolos ya sampai final, menurutmu apa yang terjadi? Kalau menurutku Argentina itu nggak akan lolos lawan Inggris. Inggris itu, kalau aku ya om lagi, mbah, engkong ya. Menurutku engkong. Gitu. Aku kemarin tegur mamahku ya, itu Koci jangan panggil kaku-kaku, engkong. Mamahku bilang engkong. Jadi Inggris itu mencerminkan tim juara. Even dia main jelek aja dengan 10 pemain di dua ketinggian 2.200 mdpl masih bisa menang. Lawannya siapa, Tirta? Hah? Lawannya siapa? Loh, Meksiko tuan rumah. Terus tuan rumah 3-3 out 16 besar. Ya paling hancur USA 4-1. Apa artinya tuan rumah? Nothing. Oke. Kalau lu bilang Inggris bagus, gue bilang Inggris salah satu tim yang nggak meyakinkan. Tapi karena mereka punya Harry Kane-nya diselamatkan sama satu orang. Harry Kane sama Haaland. Kemarin pada debat aku bilang bagus Haaland. Nggak terima orang-orang. Ya. Gue juga untuk gue itu masih 50-50. Apakah Haaland lebih bagus daripada Harry Kane? Nggak begitu yakin gue. Oke. Jadi seimbang menurutmu? Bukan sih, mereka punya kualitas masing-masing. Kan sama-sama striker. Ya, tapi punya kualitas masing-masing kan nggak salah. Makan dulu lah. Ya, makan dulu. Ya makanlah. Makan. Nah, tapi untuk soal Harry Kane aku pengen tanya. Kan sama-sama striker. Karakternya bedanya apa? Satu, Oke. bentar. Mobilitas Harry Kane lebih mobile dari Pak Haaland. Ya. Haaland finishingnya mungkin slightly lebih bagus. Ya, oke. Bayangin aku. Ya. Fisiknya Haaland lebih bagus. Tapi soal mobil. Mantul. Oke. Jadi dua-dua bagus. Dua-dua punya kontribusi. Tapi karakter berbeda. Oh, kalau Jadi tinggal pelatihnya bisa memanfaatkan nggak? jadi pertandingan Inggris lawan Norway ini juga membuktikan apakah pelatih bisa memaksimalkan dua pemain ini. Habis beneran dong coach itu. Yang dihabisin brokolinya dulu. Saksi. Nah, emang kenapa? Enggak, kan dikira gimmick kemarin itu. Enggak ada yang percaya loh. Oh ya? Coach itu makan brokoli. Dikira bohong nih orang. Dibiarin lah. Orang itu kan suka sirik. Kalau gue mah I don't care lu mau ngomong apa. Yang penting kan gue makan, gue tahu apa yang gue lakukan. Nah, kalau mau kayak coach makan sehat kayak gini bisa pesen brokoli rebus. Ini daging dada. Kayak Hainan ini sama kacang. Dan buat teman-teman yang pengen pesen brokoli kayak gini bisa di GrabFood diskon Puasmax sampai dengan 35%. Ini apa nih, asparagus ya? Bukan, itu mah kayak buncis. Beans. Beans. Perbedaan sangat ekstrim ya. Anak mudanya makan sate, orang tuanya makan brokoli. Ini yang dokter saya padahal. ya. Oh, bentar, sate ini saya juga kan? Sehat, tapi nggak boleh yang gosong-gosong banget. Oh iya, tahu. Makanya kan di sini. Gue suka makan sate gue. Oh ya, sama. Tapi kalau yang gosong biasa tak Iya, tiga. wajar. Nah, kalau teman-teman mau pesen untuk pauknya bisa beli lewat GrabMart karena diskonnya 30% dan gratis ongkir. Apa mau ngecek? Enggak, itu inget. Oh iya, karena di sini gue pertama kali makan. Sialan nih. Ya itu sebayangin seumur hidup nggak pernah. Nggak Dari pernah. di Belanda. Mana dia Belanda ngawur Chips lu. ada. Oh, chips ya maksud gue. Ya nggak ada. Nih tak coba nih siomay mentai. Kau yang pesen kan? Ketawa kan dia. It's not bad loh. Dalam arti bukan nggak enak. Enak, cuman kombinasinya agak enak karena pertama kali. Mungkin kalau sering udah masalah kebiasaan kan. Kok soal makanan kau jadi bijak toh? Kalau soal bola nggak. Gue selalu bijak. Lu bilang nggak bijak karena kita beda pendapat aja, mendadak gue yang nggak bijak. Ya makan. Nah. Sih. Nggak cocok aku. Aneh kan? Aneh. Ya karena kita nggak biasa pertama kali kita makan. Tapi bintangnya itu di GrabFood Maka dari itu karena mereka udah biasa makan ginian. pedes pula deh. Pedes loh nih. Mencret loh aku sama pedes tuh. Nah, ini sekarang menjelang akhir Coach ini. Karena tayangan ini sekali lagi direkam pada waktu perempat final. Kita nggak tahu di Senin itu yang lolos siapa. Tapi di sisa game ini kita akan membuat tebaan aja. Inggris Norway. Ini agak berat nih. Ya berat. Gue sih
berharap ya, harap itu Norway. Kok Norway yang Iya. aku berharap Inggris. Menurutmu babak normal atau sampai penalti? Ini bisa sampai extra time. Oh, karena ngotot ya. Oke. Ini seimbang kok ini. Bahkan kalau seandainya mereka bermain bukan parkir bis ya, lebih bertahan Norway dan Inggris nggak sabaran, itu bisa dimanfaatkan itu. Spanyol Belgia. Spanyol lah dilibas itu. Belgia mainnya meyakinkan loh lah Amerika. Sama udahlah percaya gue lah. Sama kayak kemarin Prancis Maroko, dia obok-obok itu Maroko nggak ada yang percaya juga. Ya udah, terus berikutnya Argentina Swiss. Ya Argentina lah. Berarti yang final? Prancis. Kemungkinan deh Kak, gini deh, dua kemungkinan. Nggak, kalau karena ini di tag jauh-jauh hari, menurutmu final yang menurutmu? Prancis Argen. Kemungkinan kedua? Spanyol Argen. Itu Wah, Argen aja. dah pasti satu kaki ya. Nah, ini kalau kayak gini, pasti semua netizen akan bilang lu Ya gini bias. Mainnya jelek loh. di Republik Wakanda ini kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan pendapat mereka langsung lahirlah itu konspirasi teori. Ya, katanya sahabat. ya. Bahwa punya kepentingan dengan hadirnya Messi sejauh mungkin iya, tapi itu juga berlaku untuk Ronaldo karena mereka berdua punya commercial value. Tapi kan bukan berarti intervensi. Kalau segampang itu intervensi, my friend, Indonesia udah lolos Piala Dunia. Ya, karena masa kita paling banyak. Karena masa kita paling banyak. Sampai disebut sama Tanjung Verdi. Ya, emang kita dibantu kan enggak? Ya malah kemarin. Jadi karena ya sama lah kayak saya pelatih Mesir itu. Pokoknya kalau kalah beda pendapat mereka yang salah. Ini gue nggak dukung juga ya. Ya. Tuh gue brengsek juga. Cuman kita harus tahu kapan kasusnya case by case gitu loh. Oke, logis. Itu aja dari aku. Ya, nikmati makanannya bersama dengan GrabFood, Pong-Pong, dan GrabMart. Karena di GrabMart ada free ongkir dan diskon 30%. Kalau ini laku nggak di Grab? Nah, nih mau tanya, bentar. Kan ini Grab kan, kita belak-belakan. Melihat pola makan pesanan. Antara ini sama siomay menta, ini bintangnya tinggi mana? Ini apa aku? Kita lihat. Coba lihat. Kan tadi dilihat kan? Belak-belakan aja, biar tahu. Ini sehat, ini enak nih. Brokoli terlepas dari rasanya asin. Agak asin. Asin, tapi enak ini. Ini enak nih. GrabFood kayak gini sambil nonton bola. Wah, ini kurang sehat apalagi. Ini bukan berarti nggak sehat, tapi jangan bilang tinggi Ini lebih ke enak. Ini lebih ke sehat. Nah, ini enak dan sehat. Gue sebelum kesini bukan nggak enak. Gue sebelum kesini udah makan. Karena gue pikir Tirta pasti telat, nah jadi gue makan. Ternyata dia on time kan. Ya, saya datang setengah jam. Gue yang lebih awal. telat. Fair. Itu aja dari aku. Mungkin buat teman-teman pendukung fans CR7 dan Messi, moga-moga bisa. Ada bakmi GM. Wah, ini beda ini. Ini mah jadi mukbang kita. Sebelum ditutup, bentar. Ini kita nggak tahu kalau ada bakmi GM ya. Nah kalau ini nggak sehat gue makan. Ya, kan kita nggak tahu kalau ternyata di GrabFood yang dipesankan oleh tim kami ternyata ada bakmi. Iya. Kalau ini masih makan nggak bakmi? Masih. Tapi bakmi ayam ini. Ornat, 2 jam lalu gue makan ini. Bakmi GM. Ya. Terus sekarang Yang lagi. Ifu Mini. Kan nggak makan gue sih. Makanya gue tadi gue nggak bisa habisin karena gue baru makan. Terus yang ini mau dibawa pulang. Enggak, buat lu aja. Ya udah. Yo buat kawan-kawan semua, karena pertandingan pesta bola ini sudah bentar lagi memasuki tahap semifinal dan bentar lagi ada final. Ini momen yang tepat buat nonton dan merayakan itu semua bersama kawan-kawan. Apalagi jamnya juga jam sebelum long run. Nah ini bisa kalian nonton di pesta bola gembiranya di resto dari Grab Dine Out dan nikmati diskon total bisnya sampai dengan 20%. Jos nih coy. Jos. Jadi Grab Dine Out, nonton, long run. Itu yang saya lakukan. Balance. Ya kalau begadang stroke itu lari. Long run apaan? Lari lah jarak jauh. Aku tuh kayak gitu kemarin. Ngapain?
Lah iya habis ngapain sih? Nih dilanjutin nih kalau ini enggak. Kenapa lu habis nonton itu lari? Sengaja? Iya biar adrenalinnya habis. Terus habis nonton ngapain? Pulang bubuk. Nggak mungkin tidur. Nah itu jawabannya. Gue di rumah nonton YouTube, nonton film. Nah ini kalau aku habis nonton kan adrenalin. Lu bikin sengsara hidup lu, ngapain lu cari penyakit Kok sengsara lari-lari? sih? Enggak lah. Ngapain lu kan bisa di rumah nonton YouTube, nonton film? Elah, enggak gitu, gini loh. Gimana? Nontonnya jam berapa kemarin? Ya kalau gue pulang siaran jam 6, gue Bukan, jam 6 nontonnya jam 4 kan? Selama pesta bola ini bolanya. jam 4 toh. Iya. Selesai jam 6. Iya. Nah, ya udah jam 6 larilah tuh waktu lari terbaik pagi. Setelah lari pagi capek bobok. Gitulah. Kenapa harus lari? Ya nge-gym. Push up. Sit up. Enggak. Emang kalau lu nggak beraktivitas Olahraga. aktif gitu ya, itu nggak sehat. Enggak, kurang. Harus dilatih terus. Karena Adrenalinnya lagi tinggi, supaya adrenalinnya turun ya harus dibuang dalam aktivitas fisik. Kalau enggak kita heart rate-nya tinggi terus itu. Apalagi orang-orang yang misal gini deh. Kemarin nih temenku ada yang pendukung CR7. Habis tersingkir jengkel, bener-bener jengkel ya. Dia langsung lari 9 kilo kenceng, anjing, capek. 9 kilo. Iya 9 kilo. Aku malah 40 kok. Om kemarin. Edan. Malah edan. Seumur hidup olahraga toh. Ya ibaratnya habis kita kesel sama kemarin kalah, banyak pendukung CR7 kesel tuh banyak yang langsung olahraga. Ini besok deh. Hari Minggu kalau nggak salah, Inggris main jam berapa? Jam 4 kan? Iya kan? Itu hari Minggu. Hari Minggu jam 4 kan? Dan itu pas CFD. Percayalah, jam 6 pagi aku berani jamin. Ketika ini nanti di pos, itu pasti banyak orang lari pakai jersey Inggris kalau menang. Yakin. Kalau menang? Kalau kalah juga lari pakai jersey Inggris. Percaya. Enggak, kalau kalah gue nggak yakin kalau menang ya. Fans MU, Fans Arsenal juga pas juara pakai, ngapain lu pakai di ini malah. CFD pakai baju Arsenal? Aduh. Norak. Fans MU kalah tuh pakai jersey lo lari. Ya semua ya. Ini udah selesai. Emang Ini tuh rencana syuting buat footage tuh, malah diperpanjang masih. Ini adegan apa berikutnya nih? Ini gue baru tahu kalau adrenalin naik itu harus dihitung pakai olahraga. iya karena gini, kalau Kalau gue kan pulang siaran adrenalin naik, ya. pulang kan relax. Nonton film 1-2 jam sambil makan. Nah, Udah beda. capek ngantuk, tidur. Relaksasimu nonton film kan? Iya. Relaksasi kita olahraga. Jadi daripada kita nonton tok duduk, kita bakar jadi sehat toh ototnya. Kan udah pagi. Karena Karena pesta habis itu tidur. ya tidur. Dan banyak gini deh, pesta bola itu kan jam 4. Rata-rata orang tuh udah tidur jam 8 yang kemarin mau lari, nggak begadang. Kalau begadang yang mending tidur. Emang kamu bisa coach tidur jam 8? Jam 6 pagi. Iya. Ya, kalau capek pun tidur. Wah, aneh nih. Karena coba gini, emang bisa kok tidur jam 8 pagi? Terang gitu. Duh, Nggak bisa. terang. Coach. My friend, gue 30 tahun, 40 tahun tidurnya jam 6, jam 7 pagi. Lu masih tanya nggak bisa atau bisa? Aduh, anjir, Pak Tua. Kemarin aku udah capek ngadepin Deddy Corbuzier, suruh ngadepin ini. Intinya kalau Anda ketemu lansia botak, usah dilawan. Ya makan. Nah, mana nih, putus fikunya nih, malah debat kita nih. Nah, intinya kalau aku tim yang nonton jam 4, jam 6 tuh sekalian latihan lari. Jadi tidur lebih awal, jam 8, bangun setengah 4, habis itu nonton bola, jam 6 lari. Biasa kayak gitu, aku IPL juga gitu. Apalagi kalau Liverpool dibantai gitu. Nah, itu. Emosi kan. Liverpool tuh sering kalah, aku sering besok lari 30, 25, 28. Paling jauh tuh pas kalah 42, aku lari 42. Enggak, gue tanya sekarang. Motivasi lo apa untuk lari maraton 30-40 kilo? Kan nggak sehat itu. Ya, itu nggak bisa semua orang sih. Itu kontemplasi hidup. Kontemplasi tau kan? Kayak di sepanjang maraton tuh aku bisa refleksi kegiatanku tuh ngapain selama 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Ya stress release lah. Stresnya stres psikologisnya dibuang ke stres fisik. Tapi secara Nggak boleh sering-sering. Dan betul. medical kan nggak sehat itu. Betul, karena menyebabkan kelelahan pada jantung. Jawabanmu benar. Harusnya cukup 200-300 menit. Itu sebenarnya olahraga gabungan lari dan angkat beban tuh Iya, cukup. betul. Betul.
Maraton tuh kalau makanya setelah maraton tuh ada jeda rest-restnya karena rentan capek. jantung. Tapi menjelang maraton kan latihannya gila-gilaan. Tepat sekali. Makanya nggak semua orang tiba-tiba maraton tuh nggak boleh karena itu kegiatan yang high, ekstrim. Tapi kan Coach kan kemarin lari. Nggak bisa lari, nggak suka gue lari. Tapi bola kan lari. Beda. Larinya ada tujuan. Ini lari nggak ada tujuan. Lari doang. Nah, sampai lari capek, ada tujuannya, garis finish. Lah. Ya elah. Lu kalau lari di bola lu bisa bermain as a team, bisa ngelewatin lawan, bisa cetak gol. Nah, Beda larinya. Sama. Ini lari sendiri kayak orang gila. Enggak. Ini Gue nggak pernah pikir. Gue tanya Ibnu Jamil. kan dia lebih serem loh. Dia 13 kali malah maraton. Gue tanya Ibnu, oke? Oke. Gue deket sama Ibnu, deket Oke. banget loh. Lu kenapa sih lari maraton? Ya salah satu tuh menurut dia ya, salah satu tujuan lari maraton adalah biar pada saat lu nggak bisa melawan diri lu sendiri, Ya bener. melewatin batas Batasan. yang ya. Gue tanyakan ngapain gue lawan diri gue sendiri? Gue tanya kayak gitu. Kenapa gue lawan diri gue sendiri? Ya kan? Justru seumur hidup gue bekerja untuk bikin diri gue happy. Sekarang bikin gue sengsara. Terus? Ngapain? Terus jawaban Ibnu apa? Jawaban Ibnu apa? Ibnu nggak bisa jawab. Nah, ya sama. Itu alasan yang tuh gue nggak make sense. My friend, gue tinggalkan semua sejarah gue di Belanda kesini biar hidup gue happy. Terus bikin cari sengsara, cari penyakit, lari maraton. Ngapain gue cari penyakit? Anjir. Pak tua nih Bang, kesel ini. Ya Nggak make sense untuk gue. ada dua lansia botak tuh susah dilawan ya. Satu Deddy Corbuzier, kedua ini. Ini jujur sulit ini. Nggak make sense untuk Make gue. sense lah. Ketika kita maraton itu kan kita maksudnya melawan diri sendiri. Kita kan pasti ada stres psikologis, capek psikologis kan tidak Ya bisa. tapi nggak ngelawan diri lu sendiri, nggak melewatin batas kemampuan fisik lu. Terus Ibnu nggak bisa jawab. Nggak bisa. Untuk dia cuma bilang, ya gue lari maraton karena pada saat gue kecapean, badan gue nggak bisa, gue paksa terus. Ya, Sampai betul. akhirnya bisa. Ya finish. Ya. Tujuannya ada, berarti finish. Ya, tujuannya melawan diri sendiri kan? Iya, benar. Ya gue tanyakan, ngapain lu lawan diri lu sendiri? Kesel ini Pak Botak nih. Ya bukan logika, nggak bisa dipahamin udah. Kalau bapakku gini gelut aku. Ya tapi dia nggak salah POV-nya, tapi memang betul buat kawan-kawan maraton itu ekstrim. Kalau Kok kita kawan-kawan emang masih direkam? direkam lah, dari tadi direkam itu. Wah salah ngomong. Lo tuh udah bermasalah sama CR7, sekarang apa pelari nih tadi? Ya jadi memang betul, ini kita disclaimer, olahraga yang sehat itu bugar, kalau dari paper memang 150 menit sampai 300 menit. Nah, itu betul. dokter yang ngomong. Betul, makanya kalau ada dokter yang bilang, maraton itu banyak pressure di lutut, di ankle, di otot. Makanya kalau mau maraton harus latihan yang proper. Gitu, jadi kalau kamu mau ngikutin, aku setahun 6 kali maraton. Oh ya. Ya, tiap 2 bulan, 40 kilo. Kemarin ke Australia itu aku maraton. Makanya syutingnya digabung semua. Jadi kayak gini. Harusnya kita tuh dari minggu lalu, cuman karena Gue sih salut sama orang bisa lari 42 kilo, man. Tapi untuk gue no way, man. 7 kilo deh. Hanif 7 kilo. Gue pernah lari di GBK seputaran berapa? 1 kilo kan? Ya, GBK Gue 5 adalah- kali. Gila, orang gila sih lari kayak ginian. Gak ada asik-asiknya, bosennya minta ampun. I really don't get it gitu loh. Mending gue main bola. Ya bola juga ekstrim. Iya, mending gue main bola. At least lu bisa ngolongin, gocek, Wis. cetak gol. Iya kan? Tapi yang nekel lu tuh takut, karena lu kan yang punya. Lagian mau 20 lawan 59 masa di tackle nggak masuk akal juga kali. Iya kan, nggak make sense juga. Aduh, lawan debatnya gimana lah. Lu Iyalah. nggak malu kalau lu mau 25 tackle orang 59? Iya, malu, nggak mungkin itu. Exactly. Aduh. Ya, tadi bisa juga katanya yang salah. Gue 2 minggu yang lalu di tackle. Gue jatuh memar. Itu hampir digebukin satu sama tim gue itu. Yang tackle. Anjir. Anak muda. Tapi dia tahu kan, sengaja enggak kan? Dia nggak sengaja. Tapi lu memaafkan.
Ya iyalah. Nah, ini buat teman-teman semua ya, nonton semifinal sampai final Pesta Bola Dunia di resto dari Grab dan Out, diskon total bill sampai dengan 20% di resto-resto di samping ini. Ya, ini perdebatan kita. Ini nggak tahu footage ini yang dari tadi kita debat ini ditaruh di tengah, di akhir atau di depan terserah. Ya. Tapi buat pelari jangan tersinggung. Nanti saya disclaimer, saya pengacara beliau, ya kan saya pembantu jubir. Enggak. Gue itu tidak meremehkan orang, justru gue salut gitu loh. Ini Salut pelari bakal komen gitu loh. Iya, gue salut sama orang yang bisa lari maraton karena gue nggak bisa. Jadi kita salut dong, kita nggak bisa kayak mereka. Cuman alasannya tuh untuk gue nggak make sense itu aja. Ah, lihat nih. Ya kan, dia tuh dia tuh udah bermasalah CR7 sekarang pelari. Bayangin pelari yang CR7 fans. Kenapa gue bermasalah? I just give my opinion, masa nggak boleh? Opini Kenapa harus bermasalah? ini benar-benar unpopular opinion loh, karena Ya biarin aja, masa harus populer? tapi kemarin percaya nggak, kemarin yang event maraton gede-gede di Indonesia itu yang register aja sampai di ballot, sampai diundi. Percaya, kan si Ibnu juga kayak lu kan, dia ke Nugo WMM, kemana, sampai kayak lebih Cegau. dia udah bahkan udah tuh 7 Iya, star. iya. Itu untuk gue itu luar biasa kalian. Salut, gue salut sama lu, salut sama lu. Untuk gue aja aneh gitu. Wah, tuh. Untuk gue aja aneh. Kok ada orang lawan dirinya sendiri? Gue kerja keras untuk bikin diri gue happy. Ngapain gue lawan diri gue sendiri? Bangke. Ini skakmat ya. Aduh, kalau semua Kalau lu bilang lu butuh, gue juga olahraga, gue main padel, gue nge-gym, gue main bola. Tapi kan gue tahu batasnya sampai gue happy kan. Kalau gue nggak happy atau kecapean, ngapain gue maksa? berat nih. Ini pasti nanti komen banyak yang debat. Ya, karena saya nggak bisa jawab. Tapi nge-gym iya kan? Kan Nge-gym kemarin iya. diperdebat, nge-gym iya, makan sehat iya, bola iya, padel iya. Itu semua hal yang bikin gue happy. Intinya olahraga tuh harus hobi yang happy kan? Iya dong. Ya, kalau ngelawan diri sendiri berarti nggak happy tuh. Bagimu. Kalau menurut gue enggak. Untung aku nggak bilang ngelawan diri sendiri. Maksudnya, ngapain ngelawan diri sendiri? Nggak make sense. Ini pasti masuk TikTok nih. Fix masuk TikTok nih. Ya makanlah. Orang gila. Pesan makan di GrabFood diskon fastback sampai dengan 35%. Ya makanlah. Ingat, ini saya buat kawan-kawan edukasi. Bukan saya mengajari kalian makan kayak gini. Saya makan kayak gini cuma seminggu sekali ya. Dan buat teman-teman yang pengen makanan ringan seperti bisa pesan cemilannya di GrabFood diskon hingga 30% dan gratis ongkir. Ya makanlah. Itu aja kalau dari aku. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dan kita doakan biar Koci selamat ya buat nonton final. Nonton final tuh atau piala ketiga enggak tuh juara ketiga? Enggak, hanya final. 19 jam ke sana. Ya. See you kan.